Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rekan-rekan yang budiman dan senantiasa berbahagia dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu materi yang bertema karakteristik ajaran Islam. Apa itu karakteristik? Karakteristik itu adalah sesuatu yang menjadi karakter yang melekat pada ajaran Islam. Nah, salah satu dari karakteristik ajaran Islam adalah ajaran yang bersifat universal. Oleh karenanya, hari ini kita akan berbicara tentang universalitas ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan universalitas ajaran Islam atau dalam bahasa Arabnya syumuliyatul Islam adalah sebagai berikut. Islam adalah agama yang universal, artinya itu adalah integral, menyeluruh, sempurna, atau disebut juga dengan agama yang syamil, ya. Agama yang syamil. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah universalitas ajaran Islam, terlebih dahulu kita mencoba untuk membandingkan atau mengkomparasikan antara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan juga mengingatkan bahwa semua ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah ajaran Islam, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu agama yang disebut dengan Islam. Ya. Nah, apa perbedaan yang mendasar antara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum ini atau sebelum Nabi Muhammad SAW? Terletak pada tiga hal. Dari sisi masa, ya, dari sisi masa ini artinya adalah waktu. Dari sisi waktu, ajaran sebelum ajaran Islam Nabi Muhammad SAW berbatas waktu. Artinya adalah mempunyai masa kedaluarsa. Gitu. Contoh, ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan kitab sucinya Taurat yang Allah turunkan, ini mempunyai waktu, ya, atau masa berlakunya sampai dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam menjadi rasul dan diturunkannya kitab Injil. Ya, diturunkannya kitab Injil. Nah, akan tetapi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, ya, orang-orang Yahudi ada yang beriman dan ada yang mengkufurinya atau mengkafirinya, ya, atau ada yang mengingkarinya. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah nabi. Nabi Isa, ya, alaihissalam adalah seorang yang dilahirkan dari seorang wanita yang tunasusila. Bagaimana ia mempunyai anak tanpa seorang ayah? Jadi Nabi Isa alaihissalam dituduh oleh sebagian dari Bani Israel pada saat itu sebagai anak haram atau anak zina dan tidak layak mengaku sebagai seorang nabi. Dan seterusnya, ya, dan mereka mengatasnamakan dirinya sebagai pengikut Nabi Musa alaihissalam sampai dengan sekarang, ya, dan mereka itulah yang disebut dengan penganut agama Yahudi, ya, penganut agama Yahudi. Nabi Isa tidak diakui sebagai nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mengakuinya menjadi seorang nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun
Kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pun mempunyai batas waktu. Batas waktunya apa? Batas waktunya adalah sampai dengan diutusnya seorang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Nabi terakhir, kitab suci terakhir, dan ajaran terakhir. Nah, pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, tidak sebagian ada yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian berubah menjadi Muslim, ya, berubah menjadi Muslim. Tapi ada yang tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, yang membatalkan atau merevisi atau melanjutkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka inilah yang kemudian disebut sebagai kaum Kristiani atau orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani mengakui Nabi Musa sebagai nabi, tetapi tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Dan begitu pun orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi dan tidak pula mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Nah, tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ajaran Al-Quran, salah satu dari rukun iman itu adalah percaya kepada seluruh nabi dan rasul. Ya, percaya kepada seluruh nabi dan rasul. Siapa di antara orang Islam yang tidak mengakui salah satu dari nabi-nabi besar ini menjadi nabi, maka ia telah batal keislamannya, ya, telah batal keimanannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan percaya kepada seluruh nabi dan rasul bahwa ia adalah utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari sisi masa. Jadi ajaran Nabi Muhammad SAW, ya, atau ajaran Islam ini dari sisi masa bersifat universal. Sampai kapan? Sampai dengan akhir zaman. Kemudian dari sisi sistem, ya, dari sisi sistem ajarannya, maka ajaran-ajaran sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW bersifat parsial. Ya, ada nabi yang ia adalah seorang pemuka masyarakat, seperti Nabi Nuh alaihissalam, ia mendakwahkannya. Ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi sebuah rezim politik seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ya. Ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada satu kaum yang telah rusak akhlaknya seperti kaum Nabi Lut. Seperti kaum Nabi Lut. Nah, ini juga parsial. Artinya tidak perintah Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Lut membawa misi untuk memperbaiki akhlak dari kaumnya. Begitupun Nabi Syuaib contohnya. Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang menjadi misinya adalah memperbaiki kondisi ekonomi di mana pada saat itu sangat marak sekali pembohongan dalam timbangan, ya, dalam bisnis di pasar dan lain sebagainya. Artinya marak sekali praktik-praktik kecurangan dalam hal bisnis. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa satu risalah dan atau satu misi, tetapi tidak meranah atau tidak mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk berlawanan dengan rezim politik pada saat itu, yaitu Romawi. Padahal bangsa Romawi pada saat Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai nabi, mereka adalah kaum pagan, yaitu penyembah berhala. Akan tetapi Nabi Isa alaihissalam tidak diperintahkan untuk membentuk suatu pasukan, ya, atau membangun institusi politik untuk berlawanan dengan
pasukan Romawi atau Imperium Romawi. Nah, jadi dari sisi sistem itu juga parsial, tetapi di dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mulai dari urusan akhlak, urusan pendidikan, urusan politik, urusan ekonomi, urusan budaya, dan semua urusan-urusan dalam kehidupan manusia ini bersifat universal. Jadi ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah bersifat universal. Dan begitu pun tempat. Ajaran para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW hanya terbatas pada tempat tertentu. Ya, dibatasi oleh tempat tertentu, teritorial tertentu. Contohnya untuk kaum tertentu, ya, agama Yahudi, ya, Nabi Musa alaihissalam ya, diperintahkan untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel, dan ada ajaran Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Begitupun Nabi Isa alaihissalam, ajarannya adalah untuk Bani Israel. Ya, Nabi Lut ya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk komunitas tertentu. Ya, Nabi Hud, ya, Nabi Soleh dan lain sebagainya. Ini diutus untuk komunitas-komunitas tertentu. Berbeda dengan karakteristik ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sisi tempat bersifat universal untuk orang Arab, untuk orang Asia, untuk orang Eropa, untuk orang Amerika, kapan dan dimanapun, siapapun. Ya, jadi ini dia 3 aspek karakteristik dari ajaran Islam, yaitu universal dari sisi waktu, universal dari sisi sistem, universal juga dari sistem tempat. Oke. Sekarang kita akan membahas satu persatu, ya. Universal dari sisi masa atau dari sisi waktu atau sumuliyatul zaman. Ya. Islam adalah agama manusia pertama dari sisi masa, ya. Islam adalah agama manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan para nabi dan rasul setelahnya, yaitu sampai berakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Islam adalah agama dari masa ke masa yang tidak terputus, cuman syariatnya yang kemudian berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi zaman tertentu dan sebagainya. Ya, dan orang Yahudi mengklaim mereka pengikut Nabi Musa, padahal Nabi Musa alaihissalam agamanya adalah Islam. Contohnya dalam surat yang ke-10 dalam Al-Quran ayat 84. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya. Berkatalah Musa, wahai kaum, jika sekiranya kalian semuanya beriman kepada Allah, ya, jika kalian semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi tawakkalu, maka kepada Allah lah kalian bertawakal, in kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang Islam, ya, jika kalian adalah orang-orang Islam. Dan kalian pun, ya, kita pun bisa melihat contohnya dalam surat dalam Al-Qur'an, ya, surat ke-7 ayat 126, ya, juga diterangkan tentang kisah bagaimana para tukang sihir, ya, Fir'aun beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang Islam di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi istilahnya adalah bahwa Islam adalah agama yang universal, agama yang agama Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dan juga di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebutan muslimin ini juga bukan sebutan baru bagi umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga seluruh pengikut para nabi dan rasul disebut sebagai muslimin. Ya. Ya, di dalam Al-Quran, dalam surat ke-22 ayat 78 disebutkan, huwa sammakum, ia Allah memberi nama kalian al-muslimin min qablu wa fi hada, memberi kalian semuanya dengan sebutan muslimin sebelum ini dan di saat ini, ya, dan di saat ini. Jadi Islam adalah agama satu-satunya yang dibawa oleh para nabi dan rasul, ya. Kemudian ada agama Yahudi,
ada agama Nasrani secara sejarah itu seperti yang telah saya sampaikan di muka tadi, bahwa ini adalah terkait dengan eh, keyakinan figur pengkultusan terhadap satu sosok nabi, yang seharusnya dipahami bahwa nabi-nabi ini adalah diutus oleh satu zat, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah wahdatu ar-risalah, yaitu kesatuan risalah. Islam menyeluruh dari zaman ke zaman karena adanya kesatuan risalah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam Al-Qur'an ayat surat 21 ayat 25 disebutkan bahwa misi para rasul adalah sama, akidah dan ibadah. Jadi semua nabi dan rasul ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan manusia, ya ini utusan Allah untuk mengingatkan manusia bahwa laku mereka itu sudah salah. Keyakinan mereka itu sudah menyimpang dan menyeleweng. Dikembalikan kepada jalan yang lurus, shiratal mustaqim, kepada agama yang lurus, ya. Inilah tugas para nabi dan rasul, dan inti daripada ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul adalah la ilaha illallah. Menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di alam semesta ini, yang berhak untuk diagungkan, disembah dan dimuliakan oleh manusia. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Kemudian tidak ada dari rasul yang kemudian mendirikan agama baru dengan penyembahan yang baru, misalnya menyembah dirinya dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah itu menjadi utusan-utusan Allah, tidak kemudian diutus. Nabi Musa diutus dengan agama Yahudi, bukan. Ya. Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran agama Islam. Ya. Yang nanti akan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Al-Quran itu sudah disebut-sebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Nah, Anda bisa lihat contohnya di dalam Al-Quran surah 26 ayat 196. Nah, kesatuan risalah atau misi dalam bahasa Indonesia itu sampai dengan risalah yang dibawa oleh Nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Inilah risalah terakhir, risalah penutup sekaligus penghapus dan penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya. Jadi risalah-risalah para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW berarti sudah kedaluarsa, dan mereka semuanya diwajibkan untuk mengikuti ajaran terakhir, yaitu ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama tadi, ya, tentang universal dari sisi waktu, ya, universal dari sisi waktu. Sekarang kita akan membahas tentang universal dari segi sistem, ya. Universal dari sisi sistem. Nah, sumuliyatul Islam yang kedua adalah sumuliyatul minhaj atau sumuliyah universalitas dari sisi sistem dan tatanan. Dan di dalam ajaran Islam, ya, ajarannya meliputi seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak ada yang terlupakan. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Kalau tadi kita komparasikan dengan ajaran para nabi dan rasul, yang bersifat parsial, diberi misi tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam misinya adalah menyeluruh. Ya, menyeluruh, tidak ada satupun sendi kehidupan yang terlupakan. Ma faratna fil kitabi min syai'in. Tidak kami alpakan sedikit pun, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, tidak boleh memecah-mecah ajaran Islam. Makanya dalam hal ini sekularisme sangat ditolak dalam Islam. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah satu paham yang lahir di Barat,
yang kemudian mengatakan bahwa urusan dunia itu urusan akal, sedangkan urusan agama itu urusan agama. Jadi agama itu hanya berada di tempat-tempat ibadah, hal-hal spiritual belaka. Tapi dalam urusan-urusan yang terkait dengan masalah manusia, maka agama tidak bercampur atau tidak mengurusinya. Nah, inilah pemahaman sekulerisme. Dan dalam hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena dalam Islam, apapun ada konsep. Dalam hal pendidikan, ada pendidikan Islam. Dalam hal politik, ada politik Islam. Dalam hal ekonomi, ada ekonomi Islam. Dari hal budaya, ada budaya Islam. Dari hal hukum, ada hukum Islam. Jadi, bahwa Islam masuk kepada seluruh lini kehidupan manusia. Ya. Dan inilah yang kemudian dikatakan contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lain? Ya. Ayat ini turun untuk apa? Dalam rangka marah terhadap orang-orang yang beriman kepada sebagian Al-Quran dan ingkar terhadap sebagian yang lainnya. Ya, jadi ajaran sekuler itu memisahkan urusan dunia dan urusan agama. Sedangkan di dalam Islam tidak mengenal yang namanya pemisahan itu. Ya, bahwa ajaran Islam, siapapun dia, dimanapun ia berada, apapun posisi dan jabatannya, selama ia beriman kepada Allah, maka ia wajib untuk mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata banget. Di dalam ayat ini dengan sangat jelas bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, kalau beriman kepada ajaran agama maka utuh semuanya. Jangan dipisah-pisah, ya. Oh, kalau Islam itu di masjid saja, Pak. Ini sekuler seperti yang saya sebutkan tadi. Oh, kalau dalam bab ekonomi ini tak perlu kita bicara tentang agama. Tidak. Islam telah memberikan konsep yang utuh terkait dengan masalah bisnis dan terkait dengan masalah urusan perniagaan. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ajaran Islam ini sangat lengkap sekali. Ya, ajaran Islam lengkap karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Islam adalah zat yang Maha mengetahui, sehingga sistem Islam merinci segala hal. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, menurunkan Islam ini sebagai ajaran terakhir, dan Allah lah yang mengetahui, karena Allah mengetahui kebutuhan manusia, karena Allah yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Maka aturan-aturannya adalah aturan-aturan yang membawa rahmat bagi umat manusia. Dan di dalam Al-Quran surat 6 ayat 38 disebut ma faradna fil kitabi min syai'. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Artinya semuanya telah dibahas, ya, meskipun tidak detail, ya, meskipun tidak detail. Dan begitu pun di dalam Al-Qur'an surat 16 ayat 89 disebutkan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya. Jadi dari beberapa ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa Al-Quran ini sangat jelas dan semuanya sudah sangat dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ini kita mencoba untuk memberikan satu ilustrasi, ya. Memberikan satu ilustrasi tentang minhaj atau sistem Islam itu adalah laksana sebuah bangunan yang utuh. Ya, ia mempunyai fondasi, bangunan, pendukung atau atap. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
bahwa Islam dibangun di atas 5 hal. Syahadat bahwa tiada ilah atau Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini adalah rukun Islam. Pertanyaannya adalah apa arti rukun? Rukun itu adalah tiang, ya. Rukun adalah tiang. Nah, jadi ini diilustrasikan dengan gambar berikut ini. Ya. Kita lihat di sini. Ya, jadi ini pondasi, ya. Pondasinya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya. Nah, apakah cukup? Belum. Ada pilar selanjutnya. Apa itu? Kita lihat di sini. As-shalah. Nah, ini pilarnya adalah salat. Salat dibangun di atas pondasi tentu, ya. Pilar ini dibangun di atas pondasi. Kemudian apa lagi? Kita lihat zakat, ya. Zakat ini dibangun di atas pondasi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian apa lagi? Puasa, ya. Ya, as-shaum artinya adalah puasa. Kemudian apa lagi? Haji, ya. Jadi ibadah haji. Nah, jadi yang dimaksud dengan Islam dibangun di atas 5 perkara tersebut dengan rukun Islam itu ya begini. Ya. Jadi kalau seumpamanya orang sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, maka bangunan Islamnya hanya sebatas ini saja. Jadi di mana Islamnya? Ya belum terbangun. Gitu. Islamnya belum terbangun. Kenapa demikian? Karena selama ini kita memahami bahwa Islam itu kalau sudah 5, ya, melengkapi 5 hal, 5 rukun, selesai. Oh, belum. Karena bangunan Islam belum terbangun. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena ilustrasinya adalah bahwa Islam merupakan sesuatu yang dibangun di atas 5 hal ini. Jadi belum ada Islam ini. Bangun aja belum terbangun. Tapi pilar-pilarnya sudah ada. Makanya di dalam Islam perlu yang namanya, contohnya, selanjutnya adalah, ini urusan politik, asiasi urusan politik. Jadi ini dindingnya. Maka urusan-urusan politik juga dibahas di dalam ajaran Islam. Selanjutnya apalagi istimai, sosial. Dalam hal sosial, ya, filantropi, kepedulian terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Ini juga dibahas di dalam ajaran Islam, ya, di dalam ajaran Islam. Kemudian apa lagi? Iktisodi, ekonomi, ya. Nah ini dia, ekonomi. Kemudian apa lagi? Sakofi, ya, kebudayaan. Ini budaya. Nah jadi ada budaya, ada ekonomi, ada politik, ada sosial. Ini sistem. Makanya dulu kita pernah mendengarkan contohnya ketika belajar tentang sistem tata negara di mata kuliah Pancasila, contohnya ada disebut dengan Ipolek Sosbud. Ipolek Sosbud. Nah, ini kan sistem dalam sebuah tatanan adalah Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi. Ideologinya apa? Ini dia. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Politik. Nah, itu dia. Politik tadi. Ya, Ipol, lek, ekonomi, sosial, budaya, Ipolek Sosbud. Ya. Nah, apakah setelah ada pondasi, ada rukun, ada dinding, sudah cukup? Belum. Rumah kalau begini bocor. Kalau begini menjadi sarang hantu atau menjadi, ya, karena nggak ada atap dan lain sebagainya, maka rumah model seperti ini belum aman. Jadi selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah kita lihat apa yang dibutuhkan, atap. Nah, ya, atap. Nah, dengan adanya atap,
berarti semuanya terjaga menjadi satu sistem. Ini disebut dengan satu sistem bangunan, ya. Apa atapnya? Al-jihad. Nah, al-jihad ini bukan kemudian diartikan sebagai sesuatu yang radikal, kemudian sesuatu yang keras, bukan. Al-jihad ini adalah satu sistem di dalam Islam untuk menjaga, ya, sistem. Kalau tidak ada jihad, tentu sistemnya ini bocor, ya. Ini air hujan masuk, apa semua masuk, akan menjadi lapuk, kemudian menjadi rusak dan sebagainya. Maka jihad ini adalah tawasobil haq wa tawasobil sobar. Itu prinsipnya. Saling nasihat menasihati dalam hal kebaikan, saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang salah diingatkan, kamu salah. Ya, diingatkan sehingga tidak menimbulkan kebocoran gitu. Ya kan? Jadi harus ada yang namanya jihad. Jihad itu apa sih? Kesungguh-sungguhan di dalam membela ajaran Islam. Kesungguh-sungguhan di dalam menjaga sistem Islam. Nah, jadi dengan seperti ini tergambar oleh kita semuanya bahwa rupanya rukun Islam itu begini posisinya, ya. Jadi tidak boleh kita melupakan sisi-sisi yang lain, ya. Kalau contohnya kita tidak lagi peduli dengan Islam, tidak mau menjaga Islam contohnya, ya, tidak mau menjaga Islam, apa yang terjadi? Kita lihat, ya, maka atapnya hilang. Kalau atap sudah hilang, lama kelamaan apa yang hilang? Ya, dindingnya rapuh. Satu persatu dinding rapuh. Ya, itu ya. Satu persatu dinding rapuh. Sehingga apa yang terjadi selanjutnya adalah terjadi kegoncangan. Ya, terjadi kegoncangan di dalam rukun-rukun Islam ini. Nah, itu dia. Nah, setelah goncang, setelah apa semua lain sebagainya, maka satu persatu nanti hilang. Ya, rukun-rukun Islam ini satu persatu menjadi hilang. Nah, kita lihat contohnya selanjutnya adalah hilang, ya. Puasa sudah mulai hilang, kemudian haji hilang, kemudian zakat hilang. Yang terakhir sholat. Ya, yang terakhir sholat. Sholat ini menjadi benteng betul. Ya, di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Pernah mengatakan bahwa la yanqudanna ural islami urwatan urwatan. Akan terurai benang Islam itu sehelai demi sehelai. Ya. Itu. Awaluhal hukmu wa akhiruhas shalah. Yang pertama akan hilang dari ajaran Islam itu adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan agama sudah mulai diabaikan, ya. Aturan-aturan Islam sudah tidak lagi diperhatikan, sudah lagi dikatakan sebagai sudah kuno, sudah usang, sudah tidak relevan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah yang akan jatuh adalah sholat. Ini benteng terakhir. Jadi kalau benteng terakhir sholat sudah runtuh, ya berarti ya keyakinannya sudah sangat rapuh sekali. Ya, hingga akhirnya keyakinannya hilang. Nah, begitulah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran dari sistem Islam ini, ya. Gambaran dari sistem Islam ini. Untuk sementara kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan sesi ini pada pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.